Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang sedang sakit diberikan jalan kemudahan ya untuk mencari pengobatan. Oke, sebelumnya Alisa ingin mengingatkan, apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak ya. Dan tidak semua yang menonton video Alisa ini bisa resonate ya. Jadi tolong disikapi dengan bijak setiap konten yang Alisa buat. Oke, tema kartu kita kali ini adalah energi orang baru yang akan hadir. Oke, mungkin kalian sudah lepas dari orang lama, menginginkan seseorang yang baru tentunya, yang lebih fresh energinya. Oke. Alisa akan pakai simbol ya. Alisa akan buka kaca kartunya. Oke, kartu nomor 1, nomor 2, di sini ada nomor 3. Alisa pakai simbol jantung putih. Ada kartu ucapan I miss you yang pertama, dan yang ketiga Alisa memakai mawar merah. Oke, sebelum memilih file silahkan berdoa dulu dengan keyakinan kalian masing-masing. Kartu mana yang mewakili perasaan kalian, atau boleh mengikuti ketiganya. Oke, kalau kalian ingin. Dan Alisa mengucapkan banyak terima kasih untuk semua teman Alisa yang sudah mendukung channel Alisa ini, dan yang baru datang, selamat datang di channel Alisa Tarot. Oke, kita langsung aja ya, biar nggak bertele-tele. Yang nomor 3 ya, sebelum memilih file silahkan berdoa ya, dengan keyakinan masing-masing. Alisa selalu mengingatkan itu. Kita fokus ya ke kartu yang nomor 1. Oke, energi orang baru yang akan hadir. Kita bahas orang baru ya, kita tidak membahas orang lama di sini, karena orang lama itu kadang ada yang ngasih empedu. Oke. Oke, Alisa shuffle kartunya dulu ya. Sambil kita serahkan semuanya kepada Tuhan, selepas usaha dan doa yang kita lakukan. Oke. Energi orang baru yang akan hadir. Oke, di bawah happy ya. Bismillah. Oke, Alisa inikan dulu ya. Energi orang baru yang akan hadir di dalam kehidupan kalian ya. Tentunya yang akan mewarnainya. Dia ini orang ya, seseorang yang sudah bisa dibilang secara ini umum bicara, dia sudah penuh ya, sudah kaya akan suatu pengalaman hidup ya, dimana dia ini adalah seseorang yang dewasa ya. Dia punya pemikiran yang sangat keras ya. Di sini prinsip yang sangat keras, entah dia mungkin pemikiran yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain ya. Kenapa dia bersikap keras kepala di sini? Karena sudah banyak pengalaman yang telah dia ini kan ya, dia lalui atau dia alami di sini. Sudah banyak perjalanan yang dia lalui, apalagi tentang masalah suatu hubungan yang Alisa lihat di sini ya. Dia ini adalah orang yang mungkin bisa dibilang tidak mudah untuk menyerahkan hatinya kepada seseorang ya, mengatakan cinta, mengatakan sayang, karena dia adalah orang yang sudah pernah terluka, jatuh sebelumnya ya, oleh suatu pengkhianatan yang Alisa lihat ya, dimana dia pernah menyerahkan hati kepada seseorang ya, mencintai dengan sepenuh hati, tetapi dia ditikam ya, entah itu oleh sahabat sendiri. Dan dia ini bukan orang yang mudah percaya dengan
sahabat ya, entah itu sahabat dekat, entah itu orang baru, dia di sini sangat protektif banget. Itu dia lakukan untuk menjaga diri dia sendiri dari hal-hal yang bikin dia sakit. Intinya kayak manipulasi ya, intinya kayak kepercayaan yang dia kasih ke orang nanti bisa disalahgunakan, atau dia memberikan kepercayaan kepada pasangan dengan hati yang tulus mencintai, dia takut untuk dikecewakan. Orang ini adalah orang yang sudah kaya akan pengalaman. Oke, jadi mungkin sedikit tidaknya orang ini akan memantau kalian ya, apakah kalian tuh pantas ya ada di samping dia, apakah kalian itu pantas untuk diperjuangkan atau tidak, apakah kalian itu orang yang jujur atau tidak dalam suatu komitmen. Nah, dia akan cari tahu semuanya tentang kalian di sini. Oke. Dan sepertinya orang ini mungkin sudah pernah bicara dengan kalian, entah itu saling sapa, hello sir gitu ya. Cuman dia ini belum maju ya, menyatakan perasaan dia di sini ya. Kalian tuh kayak temenan, tapi bisa dibilang dia itu bisa menjadi teman curhat kalian. Maksudnya di saat kalian mungkin butuh dia ada gitu. Cuman belum ada suatu kepastian di sini ada kata I love you, atau mungkin bisa dia bilang aku suka kamu gitu loh. Dia belum berani untuk mengatakan itu kepada kalian. Energinya dia di sini masih lamban banget datang ke kalian karena dia butuh tahu siapa kalian dulu. Oke. Ya, seperti yang Alisa bilang tadi, orang ini sebenarnya sulit sekali ya mengatakan atau jujur kepada hatinya, atau memberikan kejujuran kepada kalian kalau dia itu emang sayang sama kalian ya. Dia ini kayak merasa sulit, kayak merasa dalam suatu ketertekanan. Yang Alisa lihat, dia ini sebenarnya perang batin antara rasa kurang percaya diri ya, rasa ketakutan yang pernah dia alami di masa lalu. Oke. Nah, dia ini adalah orang yang baik sebenarnya ya. Dia orang yang baik, murah hati, sangat peduli terhadap lingkungan dia, entah itu teman, keluarga ya. Dia sebenarnya orang yang care gitu ya di sini. Nah, oke, dia tidak pernah menyulitkan entah itu temannya, entah itu kalian gitu ya. Dia selalu membuat suasana itu jadi happy walaupun dia punya ini ya kayak kesedihan dalam hati. Dia nggak akan pernah nunjukin gue sedih loh. Dia nggak akan pernah nunjukin itu kepada kalian atau kepada orang-orang terdekat dia. Biarlah kesedihan gue yang tanggung gitu. Yang lo tahu itu cuman gue seneng gitu. Oke, dia adalah orang yang jika ingin menjalin suatu komitmen, tidak ingin main-main. Oke, dia orang yang gigih juga dan giat bekerja yang Alisa lihat di sini ya. Oke. Perasaan takut dimanipulasi yang membuat dia belum bisa mengatakan kejujuran di hati dia pada kalian ya. Sebenarnya perasaan kayak ngelihat kalian dari jauh, kayak ingin tahu tentang keseharian kalian. Dia sudah ini sebenarnya dia sudah pantau gitu ya. Cuman dia di sini belum mau melangkah gitu ya dekat kalian. Itu energi orang baru ya yang mau datang kepada kalian. Sebenarnya dia itu mungkin bukan orang baru, cuman di sini energinya dia tuh lamban datang ya karena kebanyakan rasa takut dan trauma yang masih menghantui dia di sini ya, seperti bayang-bayang masa lalu itu. Jadi dia mungkin masih butuh healing ya. Dan pada saat nanti sepertinya dia akan bisa bangkit ya. Dia akan bisa bangkit ya dan bisa mungkin menuju ke arah kalian gitu ya. Dia akan cari cara bagaimana caranya biar bisa menyampaikan kejujuran di hati dia kalau dia tuh sayang sama kalian gitu ya. Untuk saat ini memang banyak yang harus dia taklukkan di sini ya, terutama tentang rasa ketakutan dimanfaatkan dan dimanipulasi seperti trauma ya. Oke.
Dan dia ini adalah orang yang nanti membuat kalian ya secara finansial mungkin dia akan tidak pelit, dia akan membantu kalian di sini. Intinya dia akan bisa menjadi seseorang mungkin penopang kehidupan kalian nantinya ya. Jika kalian itu berkeluarga dengan dia bisa menjadi penopang dan salah satu partner hidup yang mungkin kalian harapkan gitu ya. Jadi secara finansial kalian nggak susah-susah banget nantinya. Oke. Alisa lihat lagi ya untuk energi orang baru di sini yang akan datang. Secara finansial dia cukup ada ya, cukup ada di sini. Jadi kalian tuh bukan numpang ya, maksudnya bisa dijadikan partner ya, yang dimana mungkin cocok dengan kalian. Energi orang baru yang akan hadir ya. Di sini kalian nanti akan sepertinya banyak melewati hari-hari bersama, entah itu liburan ya. Di sini yang Alisa lihat kalian itu akan sama-sama melepaskan rasa takut kalian masing-masing tentang suatu hubungan yang pernah gagal. Aduh ya, ada kartu love ya. Jadi kalian itu akan tidak membatasi diri kalian lagi. Nanti pada akhirnya orang baru ini akan menemukan cara datang kepada kalian, dan secara finansial juga kalian itu akan stabil dengan dia. Di sini kalian mungkin ada liburan, ada pergi bersama ya, intinya entah kemana gitu ya, yang mungkin kalian inginkan gitu ya. Di sini penuh sukacita, dia dan kalian di sini saling bersambut ya, tidak ingin ada dusta ya di antara kalian gitu. Oke, hati dia tertawan kepada kalian, kalian juga tertawan dengan dia gitu ya. Kalian sebenarnya sama-sama suka sudah ya, cuman kayak nggak berani ngomong gitu ya. Sepertinya energinya itu kayak pasang surut gitu, kayak ada keraguan enggak gitu ya, dia bener sayang enggak sama aku, atau dia bener enggak cinta sama aku gitu ya. Kalian tuh sama-sama mikir seperti itu ya, dan kalian menganggap mungkin di salah satu dia atau kalian di sini berpikir mungkin dia itu enggak sayang sama gue, mungkin dia tuh lebih suka dengan orang lain. Jadinya kayak ada rasa minder gitu, padahal kalian tuh sama-sama saling merindukan, sama-sama saling menginginkan. Tapi kenapa kalian tuh kok masih belum bisa bersama gitu, yang Alisa lihat di sini. Cuman karena dari dianya yang harus butuh keberanian untuk bangkit dari rasa ketakutan. Itu aja sih sebenarnya masalah dia, kenapa nggak bisa cepat datang gitu ya kepada kalian di sini energinya, karena dia memang ada rasa ketakutan tentang masa lalu. Oke, dia harus berpikir positif dulu bahwa tidak semua orang yang dia temui sama karakternya ya. Oke, tidak semua orang membawa luka, ada juga orang yang membawa kebahagiaan ya. Oke, mungkin ya hubungan kalian ini akan ini nanti ya, akan dipengaruhi oleh finansial. Kalian tuh mungkin yang lebih banyak butuh gitu ya, sokongan dari dia nantinya ya di sini. Saling tarik menarik ya energinya, jadi saling menunggu ya, saling menunggu biar semesta menghadirkan energinya itu pada waktu yang tepat ya. Mungkin di saat kalian itu memang butuh dia, memang benar-benar butuh nih dukungan dari dia gitu, terus dianya itu memang benar-benar sudah mapan secara finansial. Jadi kalian tuh bisa saling memberi satu dengan yang lain gitu ya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa dilukai gitu. Dianya juga sudah siap dalam suatu komitmen lagi gitu ya, komitmen yang baru lagi setelah ini ya. Ya dia, dan ini mungkin akan seperti apa ya yang Alisa bilang, akan ada sedikit problem yang harus
ditangani ya antara dia dan kalian di sini nanti. Entahkah itu problem yang memang di sini menyangkut tentang isu ya, tentang family mungkin ya di sini yang tidak ada restu mungkin pada nantinya, mungkin karena dari latar belakang ini yang berbeda, ekonomi yang berbeda, mungkin itu adalah salah satu nanti menjadi kayak batu kerikil. Bukan menghalang loh ya, Alisa nggak bisa bilang penghalang, tapi namanya orang kalau dari latar belakang yang berbeda pasti ada kadang penentangan dari orang tua atau orang-orang terdekat dia gitu ya, atau kalian di sini. Jadi untuk yang memilih file nomor 1 tetap semangat, dia itu adalah orang yang baik ya, yang sayang nanti sama kalian. Cuman energinya memang lambat datang karena dia masih trauma akan masa lalu yang pernah dia rasakan. Oke. Di sini ya ada Taurus, ada Virgo, ya ada Gemini, ada Capricorn. Kalau ada zodiak-zodiak yang lain ini tidak terpatok oleh zodiak ya. Kalau energinya memang ini dengan kalian, cocok dengan kalian, berarti ini readingan untuk kalian. Oke. Dan apapun yang Alisa sampaikan dalam readingan ini, jika ada kata-kata yang salah, Alisa mohon selalu dimaafkan setiap perkataan Alisa. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 2. Salam santun untuk kalian yang memilih file nomor 1. Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Hai, halo, apa kabar untuk yang memilih kartu nomor 2 di sini ya? Seperti ini ya, sesuai tema ya, sesuai tema. Energi orang baru yang akan hadir. Oke, kita bahas orang baru lagi. Kita shuffle kartunya dulu. Bismillah. Apapun yang bisa sampaikan, tolong sikapi dengan bijak nanti ya. Bismillah. Energi orang baru yang akan hadir. Oke, energi orang baru yang akan hadir sepertinya akan banyak sekali membawa pelajaran dalam kehidupan kalian. Oke, slow ya, dibawa slow, jangan terlalu ini ya, dibawa slow. Oke. Oke, Alisa lanjutkan ya untuk yang memilih file nomor 2. Oke ya, Alisa ini kan kartunya dulu. Energi orang baru yang akan hadir ya. Di sini yang Alisa lihat, orang ini akan banyak sekali memberikan pelajaran yang berarti dalam kehidupan kalian. Kedatangan dia ya, didatangkan oleh semesta kepada kalian untuk bagaimana cara kalian memahami kehidupan ini yang dengan lebih bijak lagi ya. Entah apa yang akan dia hadirkan di sini, kita berpikir positif saja. Karena sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya ya. Oke. Dan di sini dia akan banyak sekali mungkin memberikan suatu pembelajaran di sini ya. Dimana dia mungkin akan sedikit menguras emosional kalian. Di sini kalian akan dituntut menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih bijak dengan kedatangan orang ini ya, orang baru ini. Dan di sini dia ini sebenarnya orangnya arif ya, arif dan bijaksana di sini sebenarnya. Cuman dia mungkin menginginkan sosok pasangan yang mungkin bisa sejalan dengan dia, entah itu secara pemikiran ya, entah itu secara hobi. Di sini kalian akan banyak sekali mendapatkan suatu perubahan. Ya, Alisa menginginkan semoga perubahan yang kalian dapatkan di sini itu adalah perubahan yang menuju lebih baik intinya. Oke. Dia akan banyak sekali ya. Di sini dia lebih pengayom di sini ya, bisa lebih ngomong kalian. Mungkin bisa dibilang kalau dia umurnya lebih lebih muda dari kalian, tapi pemikiran dia di sini dewasa ya. Dia akan selalu seperti apa ya, memimpin dalam hubungan ini. Dia akan lebih dominan di dalam hubungan ini nantinya ya. Dia akan intinya kalau cowok gitu ya, dia itu akan memberikan pengarahan atau apa yang dia nggak suka dari kalian, dia akan katakan yang sejujurnya di sini ya. Dan dia
akan membimbing itu dengan penuh kelembutan sih, enggak dengan ego atau ini ya, atau emosional, karena dia bukan orang yang seperti itu. Dia adalah orang yang bijak. Apapun yang dia lakukan nanti sebenarnya untuk perubahan kalian. Oke, di sini yang Alisa lihat ya, dia datang dalam kehidupan kalian ya, dan di sini dia mengajarkan tentang bagaimana caranya kalian, entah itu dari akhlak mungkin ya, dari perlakuan, dari sikap. Dia akan mengubah sedikit demi sedikit apa yang ada dalam diri kalian. Itu yang Alisa lihat. Dan mungkin energinya juga akan selalu kalian bilang, ini orang kok ngatur banget, ini orang kok nggak asik banget sih gitu ya, selalu minta diturutin, selalu ini itu gitu. Itu kalian akan ini ya, ngerasa kalian tuh kayak seperti dikekang oleh dia gitu ya. Dan di sini banyak sekali pertimbangan gitu ya. Kenapa sih aku harus milih dia? Kenapa sih aku harus sayang sama dia? Sebenarnya dia ini orang yang ngeselin. Kalian tuh sempat berpikir seperti itu ya. Dan kalian ingin memutuskan mungkin akan jauh dari dia ya, karena mungkin akan terasa di sini setelah 2 bulan kalian berkomunikasi baru akan terasa kalian tuh kayak merasa nggak bebas yang seperti sebelumnya. Mungkin ya kalian tuh pergi dengan teman, menghabiskan waktu dengan teman terlalu lama di luar gitu. Orang ini nggak suka gitu ya, orang ini lebih tertata dan tertib banget di sini. Mungkinkah dia itu seorang militer juga bisa ya, dan dia mungkin seorang bisa dibilang apa ya, seseorang yang religius gitu intinya ya. Nah, di sini seperti The Magician, dia akan berusaha ya untuk mengubah kalian, dan tujuan dia mungkin untuk suatu kebaikan. Intinya seperti itu ya. Dan kalian sini kayak energi dia itu bikin kalian black mood juga ya. Mungkin tadinya kalian nggak pernah diatur-atur gitu ya, nggak pernah diperdulikan mungkin oleh pasangan kalian sebelumnya, tapi yang ini kok secara detail gitu loh, kadang nyuruh ini nyuruh itu gitu. Bagi kalian tuh kayak nggak masuk akal, dan kalian tuh bikin kalian tuh ingin pergi aja dari dia gitu ya, setelah tahu oh jadi aslinya orang seperti ini gitu ya. Kalian jadi mikirnya seperti itu, mending gue pergi aja dari ini orang gitu ya. Kalian berpikir seperti itu. Oke, sekarang lihat lagi ya. Sebenarnya dia orangnya baik ya. Yang Alisa lihat di sini dia orangnya baik. Apa mungkin dia beda negara mungkin ya, bisa di sini ya. Dan itu kayak menimbulkan perasaan sakit ya, perasaan sakit di sini ya. Kalian yang ingin meninggalkan ya, tapi pada akhirnya di sini ada suatu mungkin kesadaran, entah kesadaran dari kaliannya gitu ya. Sesudah pergi tapi kok gue nggak bisa ninggalin dia begitu aja gitu loh, maksudnya dia sebenarnya sayang gitu. Jadi di sini kayak ada suatu kesadaran di mana sebenarnya dalam hubungan ini bukanlah suatu keegoisan, tetapi suatu pembelajaran untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Pada awalnya membenci tapi akhirnya di sini merindukan yang Alisa lihat. Oke. Oh ya. Jadi seperti itu ya. Pada awalnya kalian tuh kayak bete banget sama ini orang, tapi pada akhirnya gitu kalian malah merindukan dia yang Alisa lihat di sini ya, bukan membenci lagi gitu ya. Kayaknya nggak ada dia itu kayak kurang banget gitu ya. Ini nah itu kalian tuh dibikin ingat terus sama dia di sini ya. Kalian akan terbayang-bayang terus dengan dia di sini. Entah itu keras kepalanya, entah karena omelan dia yang cerewet atau apa gitu ya. Itu yang bikin kalian tuh dia tuh kok beda ya dari yang lain ya gitu. Lama kelamaan kalian tuh kan sadar gitu ya. Ya, di sini karena ada pembelajaran yang memang bisa dibilang spiritual ya, pembelajaran bagaimana kalian menghadapi suatu kehidupan dan bagaimana kalian bisa berpikir dengan baik serta bersikap bijak. Di sini kalian akan diajarkan semua ya. Memang kehadiran dia itu adalah untuk suatu pembelajaran. Oke, orang baru ini adalah untuk suatu pembelajaran ya.
untuk kalian ya, mungkin biar untuk seseorang naik kelas ya, untuk seseorang naik kelas menjadi orang yang pribadi yang lebih baik ya. Oke, di sini ya, pada akhirnya kalian akan merindukan dia di sini dan akan menyadari ya, ada suatu kekuatan yang dimana kayak memanggil jiwa kalian untuk menghubungi dia, untuk mencari tahu dia kemana sih, dia kok tiba-tiba nggak ada gitu, kemana sih dia gitu ya. Kalian akan cari tahu lah kembali nih tentang dia setelah kalian mungkin kayak ngambek gitu ya, ninggalin dia. Mungkin kalian sempat blok dia gitu, tapi kalian akan buka kembali dan karena ada perasaan kangen ya dengan dia yang Alisa lihat. Yaitu hati-hati ya, awalnya kalian nggak suka jadi suka jadinya, makanya hati-hati kadang ya berbicara dengan seseorang mungkin yang baru kita kenal ya. Oke, kalian akan sama-sama memaafkan situasi yang dimana mungkin kalian itu pernah saling menyakiti ya. Kalau dia sih maklum ya, maklum kepada kalian di saat kalian nanti datang lagi kepada dia, dia paham ya, karena kalian itu belum stabil gitu secara emosional dan secara kehidupan gitu ya, kalian belum begitu paham gitu ya. Oke. Ya, mungkin pada awalnya kalian itu seperti berpura-pura gitu ya, berpura-pura entah karena suatu keterpaksaan nerima dia ya, tapi pada akhirnya kalian merindukan dia itu ya, dan kalian bisa maksudnya dengan orang ini bisa menikmati hari ya, artinya kalian bisa bebas jiwa kalian gitu ya, tidak jaim lagi gitu loh, tidak menganggap dia itu sok pengatur atau apa gitu, semua itu hilang gitu ya, dengan cara pandang kalian dari satu sisi mungkin yang kalian tidak dapatkan dari pasangan lain, di sini kalian dapatkan, oh ternyata dia ini berbeda dari yang lain, dan saat itulah kalian tuh baru kayak mikir banget, oh ya. Nah, itulah pada awal mulanya akhirnya kalian tuh nyari-nyari dia gitu di sini yang Alisa lihat ya. Mungkin orang ini datang secara tiba-tiba yang kalian gak inginkan ya, dan di sini mungkin bisa dibilang secara fisik atau secara gini ya, kalian tidak begitu tertarik pada awalnya dengan orang ini. Apa sih yang dia miliki kok dia berani banget atau gimana kalian tuh sampai membentuk opsi sedemikian rupa terhadap ini orang, tapi pada akhirnya kalianlah yang mencari orang ini karena orang ini memang didatangkan untuk memberikan suatu pembelajaran yang berarti dalam kehidupan kalian. Oke. Di sini bisa ada Aries, ada Leo ya, ada Pisces, ada Taurus, mungkin ada zodiak yang lain ya. Kalau ini energinya resonan berarti ini readingan untuk kalian. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 3. Jika ada kata-kata Alisa yang kurang tepat untuk penyampaian yang nomor 2, Alisa minta maaf ya. Salam santun dan sukses selalu untuk kalian yang memilih file nomor 2. Oke, untuk yang memilih kartu nomor 3 ya. Oke. Sesuai dengan tema kartu, energi orang baru yang akan hadir ya. Alisa shuffle kartunya dulu. Oke, untuk yang memilih file nomor 3 ya. Energi orang baru yang akan hadir. Oke. Oke, Alisa geser dulu kartunya ya. Energi orang baru yang akan hadir pada kalian di sini. Orang ini, Alisa nggak bisa bilang kalau dia ini cuma ingin bersenang-senang dengan kalian, enggak ya. Karena dia ini juga orangnya tipe yang periang, tipe yang orangnya supel ya, mudah bergaul. Jadi kalian di sini bisa dibilang sedikit kerepotan ya, kerepotan untuk mengontrol emosi kalian sendiri
ya. Mungkin kalian lebih banyak, bukan makan hati, lebih banyak rasa cemburunya ya, karena dia ini adalah seseorang yang banyak sih ya diidolakan ya oleh lawan jenis, karena mungkin sikap dia yang ramah, baik gitu ya, dimanapun dia berada selalu disambut hangat ya oleh pasangan, oleh teman-teman dia, oleh lawan jenis juga gitu ya. Jadi kalian di sini kayak kalau nggak ada pemahaman secara dalam dari kalian sendiri dalam pola pikir, kalian akan sakit sendiri ya, kalian akan sakit sendiri ya. Memang ini orang datang ya kepada kalian gitu ya, bukan untuk senang-senang ya. Kalian di sini lebih diajak, oke, ayolah enjoy gitu loh maksudnya. Jangan terlalu berpikiran di saat kita baru bertemu langsung mikir nikah, nggak ada gitu. Dia intinya ngajak enjoy aja lah dulu gitu, kita jalanin aja lah dulu. Jangan kita baru kenal ya langsung berbicara tentang komitmen yang lebih serius. Dia dia bukan orang tipe seperti itu, tapi bukan juga orang yang tipe plan plan ya, karena menurut dia enjoy aja ya, apapun itu gitu. Kalau memang itu ditakdirkan untuk kita pasti akan jadi. Dia punya prinsip yang bagus sih, pola pikir yang bagus, jadi nggak terlalu ngoyok banget gitu ya untuk kedepannya harus seperti apa gitu. Bukan dia tanpa planning, tapi maksudnya di sini dia ini memangnya orangnya enjoy, nggak mau terlalu ribet. Kalau dia ketemu orang yang terlalu ribet, dia lebih baik nggak usah berkomitmen, dia lebih baik berteman aja lah sama lo gitu. Aku nggak mau nih hidup gue udah ribet, lo ribetin lagi gitu. Bukannya dia kurang dewasa, tapi emang karakter dia ini seperti ini ya. Tapi ketika dia memutuskan sesuatu, ingin berkomitmen dan berkeluarga, dia akan jalani itu gitu. Dan dia mungkin kebanyakan orang dari masa mudanya itu kan diam gitu, tapi setelah berkeluarga itu kan kayak ada yang masih kayak apa ya, kayak caper atau cari perhatian. Tapi ini orang enggak, karena sudah bosen di awal gitu ya, jadi aman aja gitu. Oke. Yang di sini nah ini kalian ya, kalian ke dia ini sepertinya kelabakan gitu ya, ngelihat energi dia di sini yang mungkin banyak banget disenangin oleh lawan jenis gitu ya. Di sini mungkin juga secara ekonomi dia ada ya, ekonomi dia ada, semuanya menunjang ya. Dan dia di sini orang yang bisa dibilang tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu ya. Dia modelnya begini, kepada kalian ya, datang kepada kalian di sini ya, bukan hanya niat untuk memanfaatkan, entah itu secara lahir batin enggak ya, entah itu secara secara seksualitas atau apa gitu. Dia enggak berpikir seperti itu ya. Di sini komitmen dia di sini ya kepada kalian gitu, dia ingin menjalani aja gitu, sejauh mana gitu kalian itu bisa mengerti dia ya. Karena orang ini adalah orang yang penuh pertimbangan di sini dalam memutuskan situasi. Dia nggak mau terlalu, bisa dibilang terlalu tergesa-gesa ya, karena dia nggak mau seperti itu dan tidak mau melukai kalian juga gitu ya. Jadi energinya mungkin akan slow aja gitu ya, enjoy aja. Mungkin kalian tuh yang kayak, duh gimana sih caranya dia itu supaya datang gitu ya, gimana sih caranya dia itu supaya takluk nih di gini gue gitu ya. Yang lebih dibuat penasaran tuh kaliannya sih di sini sama orang ini ya, kayak kalian merasa ini orang sebenarnya suka sama aku, tapi kok nggak mau bilang ya, tapi kok nggak mau bilang cinta ya gitu. Ada ya perasaan dibilang teman tapi mesra, iya gitu ya. Tapi kalau kalian sama yang lain, dia cemburu gitu. Ini energinya ya, ada time, ada ininya untuk dia datang kepada kalian ya. Mungkin kalian lebih kayak nahan sakit duluan sih, sakit karena kangen kali ya, yang Alisa lihat ya, sakit karena kangen. Ada perasaan kasih dan sayang di sini ya, yang sebenarnya kalian tahu kalau dia tuh sayang sama kalian ya, dan dianya juga tahu kalau kalian tuh suka sama dia gitu. Cuman di sini kayak gimana ya,
Jadi sini kayak menguji kesabaran juga gitu ya, yang Alisa lihat seberapa kuat tekad kalian gitu ya untuk menjadi seseorang yang berarti dalam kehidupan dia. Mungkin sepertinya itu kayak kalian aja yang sedikit agak ngejar-ngejar dia sih, yang Alisa lihat ya. Tapi dia nggak nganggap kalian rendahan, itu enggak, cuman dia itu juga kayak mau buat suatu komitmen dengan kalian tuh, mau melihat perjuangan kalian tuh sejauh apa gitu loh tentang dia ya. Nah di sini kalian tuh akan diuji kekuatan hati kalian tuh seberapa untuk dapetin dia ya, karena memang ini orang banyak yang suka gitu ya, tapi dia punya prinsip ya. Teman mungkin bisa banyak, tapi hati itu adalah satu. Bagus dia punya prinsip seperti itu. Dia bukan playboy loh, atau kalau di wanita itu apa ya, bukan seperti itu, bukan semua dengan semua orang mau gitu. Dia punya hati ya, yang hanya dia sendiri yang bisa pahami kalau dia suka sama siapa gitu, dan kalian tahu gitu loh kalau dia itu suka sama kalian gitu. Begitupun sebaliknya gitu ya, dan ingin ada awal yang baru ya. Pada akhirnya mungkin dia akan mengatakan juga ya, entah kalian entah dia itu akan saling bersambut di sini ya, akan membuka lembaran cerita dengan kalian yang tadinya gemes banget nih orang, nggak mau jujur sama gue gitu, orang ini nggak mau jujur tentang perasaannya gimana nih, kalian tuh kayak dibikin gelisah gitu. Tapi akhirnya ada waktunya gitu loh, kalian di sini bisa melewati semuanya ya, melewati semuanya. Kalian bisa membangun suatu komitmen di sini ya, ada awal yang baru, dan kalian membuka lembaran cerita baru di sini, walaupun mungkin ada yang dari jarak jauh gitu ya. Tapi yang namanya perasaan kan nggak ada jarak ya, nggak berjarak gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Pada akhirnya dia juga mau ngaku, dia mau melihat seberapa besar perjuangan kalian sedikit dibikin gemes dan rasa sakit juga ya. Ya tapi spesial dong ya untuk seseorang yang kita perjuangkan, tapi pada akhirnya kita berhasil dapatkan dia ya. Kan itu adalah suatu yang luar biasa gitu ya, seseorang yang memang yang kita inginkan gitu ya, bisa sampai kita miliki gitu ya. Oke, waktunya kalian membebaskan ke hidup kalian, mungkin dari perasaan gelisah ya, yang tidak menentu gitu ya. Ya, mengatakan apa yang ada pada diri kalian masing-masing. Ini ada kartu The Soulmate di sini ya. Oke, ada 4 kartu yang keluar di sini. Di sini sama-sama merasa kalau kalian itu adalah cerminan dari dalam diri sendiri. Ada kartu soulmate ya, belahan jiwa di sini. Jadi emang perjuangannya kalian yang sedikit ekstra di sini ya, karena dia mau lihat seberapa besar keinginan kalian ya, seberapa tulus ya, seberapa kuat hati kalian perjuangkan dia ya. Sedikit dia menguji kalian sih, yang Alisa bilang di sini ada tahap ujian di sini, tapi berbuah manis ya. Kalian bisa raih apa yang kalian mau dalam hubungan ini. Kalau kalian memang ingin meraih dia ya, kalian dapatkan itu gitu, dengan kesabaran kalian, dengan keteguhan kalian bersaing dengan yang lain. Oke, persaingan tuh seru loh gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah nih, atau jangan pernah minder, gue kalah nih sama yang lain, jangan ya. Maju aja gitu, percaya diri aja, karena setiap orang punya selera yang berbeda gitu ya. Jangan merasa minder atau gimana, percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, seperti itu. Oke, di sini ya ada jiwa-jiwa yang kuat, ada si Scorpio mungkin ya, kalau mencintai agak menggila juga gitu ya, dia nggak pandang bulu dia ya. Ada Aquarius, ada Taurus ya, ada Gemini ya, ada juga zodiak-zodiak yang lain bisa di sini.
Kalau energinya ini resonate ya, ini berarti untuk kalian ya. So untuk yang memilih file nomor 3 atau kartu nomor 3, tetap semangat ya. Inilah energi orang baru yang akan datang kepada kalian, dan kalian dituntut untuk sabar biar bisa mendapatkan hati dia, karena kalian dapat pengujian dari dia. Oke. Semoga selalu sukses untuk kalian. Salam santun. Apapun yang Alisa sampaikan, jika ada yang salah, Alisa selalu meminta maaf kepada kalian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.